Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya untuk artikel jurnal internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Diastuti dari Universitas Tidar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu jurnal yang berjudul Lingkungan Belajar Berbasis Proyek Internet dengan efek gaya berpikir dan pada transfer pembelajaran. Lalu yang kedua, jurnal kedua yaitu dengan judul Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan STEAM dalam pembelajaran IPA untuk pembelajaran abad 21. Yang ketiga itu dengan judul Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berbasis Masalah, apakah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa? Nah, yang akan kita analisis itu seperti yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, dan yang terakhir itu hasil pembahasan penelitian. Nah, kita mulai dari jurnal pertama yang berjudul Lingkungan Belajar Berbasis Proyek Internet. Efek gaya belajar pada transfer pembelajaran. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu studi ini mencoba untuk membangun lingkungan yang menggabungkan fitur PBL atau Problem Based Learning dan Internet yang terstruktur sistemnya. Sistem ini terutama dibagi menjadi antarmuka belajar siswa dan pengajaran guru antarmuka. Poin-poin berikut memberikan pengenalan singkat tentang fitur dan fungsi sistem ini. Mengembangkan subpertanyaan, seperti setelah guru memutuskan pertanyaan pendorong dan menjelaskannya kepada siswa. Yang terakhir dapat merenungkan subpertanyaan yang muncul dari pertanyaan pendorong. Sementara itu, para siswa juga dapat melakukan diskusi sinkron dan asinkron dengan anggota lain. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kesepakatan sendiri tentang bagaimana menghasilkan subpertanyaan. Investigasi atau pada bagian ini, siswa dapat mendiskusikan isu-isu mengenai proyek mereka dengan anggota kelompok mereka. Tentu saja, mereka juga dapat memposting secara online apa yang telah mereka diskusikan dengan anggota lain, atau menyebutkan ide orisinal mereka sendiri, mengatur dan berbagi artefak. Siswa dapat membuat homepage mereka sendiri secara online, yang merupakan ruang pamer bagi setiap kelompok untuk mengatur dan berbagi artefak. Fungsi lainnya yaitu ada beberapa fungsi praktis yang sangat nyaman bagi siswa, misalnya memanggil guru, yaitu fungsi yang dapat digunakan siswa untuk memanggil guru mereka dan berkonsultasi dengan mereka kapan saja selama diskusi. Dan memanggil sesama siswa, yaitu memberikan siswa alat untuk berdiskusi langsung dengan intra atau antar kelompok anggota. Yang selanjutnya itu fungsi pengelolaan guru. Nah, di sini guru itu dapat mengamati semua kelompok ketika mengembangkan proses subpertanyaan, penyelidikan, dan lain-lain. Ini dapat digunakan untuk membantu siswa memecahkan masalah mereka atau berpartisipasi dalam diskusi, memungkinkan guru menjadi asisten dan rekan belajar kelompok. Selain itu, guru dapat mengedit secara benchmark, mengabaikan atau menilai artefak kelompok yang telah selesai, dan memantau segala macam urusan administrasi seperti pendaftaran dan pengelompokan secara online. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dan rumusan masalah. Nah, tujuan dari penelitian ini mengambil siswa sekolah dasar belajar tentang ilmu alam sebagai contoh untuk pengelompokan gaya berpikir untuk mengeksplorasi pengaruh berbagai kombinasi pemikiran
gaya dan kapasitas siswa untuk transfer pembelajaran di konteks net PBL. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara mengambil siswa sekolah dasar belajar tentang ilmu alam. Nah, selanjutnya metode penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti ini termasuk skor yang dicapai oleh siswa dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu komputer, skala penilaian transfer dekat dan skala penilaian transfer jauh. Metode statistik yang digunakan adalah ANCOVA satu arah. Kami menggunakan gaya berpikir siswa sebagai variabel independen. Transfer dekat dan transfer jauh yang dipelajari sebagai variabel dependen, dan skor yang dicapai dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu komputer sebagai kovariat. Ketika statistik ditentukan signifikan, kami melakukan sebuah posteriori perbandingan menggunakan metode SCAFE. Nah, hasilnya itu pertimbangan gaya berpikir yang berbeda dapat membantu mengembangkan metode pembelajaran dan pembelajaran yang baik. Menurut teorinya, NetPBL adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dapat mendiskusikan proyek mereka sendiri secara bebas dan merencanakan jadwal mereka sendiri serta prosedur investigasi. Meskipun penelitian ini agak berbeda dengan yang ditemukan di lingkungan tradisional, mereka dapat tetap setuju dengan konsep dasar dalam teori mental self-government. Teori ini menunjukkan bahwa tidak ada kriteria untuk menilai apakah suatu gaya berpikir lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya. Karena perbedaan besar antara NetPBL dan pendekatan tradisional, keterampilan pengetahuan dasar dan interaksi pribadi yang harus dimiliki peserta didik akan berbeda. Perbedaan lingkungan ini memungkinkan menjadi penyebab menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk yang jurnal yang kedua, yang berjudul Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA untuk pembelajaran abad 21. Nah, latar belakangnya ini ada beberapa model pembelajaran yang layak untuk diterapkan dalam pembelajaran abad 21. Namun, yang paling populer dan banyak diterapkan ada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, Inquiry Based Learning atau IBL, dan saat ini gencar-gencarnya dipublikasikan adalah Project Based Learning STEM. Pembelajaran proyek adalah pembelajaran berbasis proyek di mana proses pembelajaran berpusat pada siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selain PJBL, pembelajaran ini perlu mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi, salah satunya dengan mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM. Hubungan antara sains dan teknologi dengan sains lainnya tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran sains. Sains membutuhkan matematika sebagai alat bantu pengolahan data, sedangkan teknologi dan teknik adalah aplikasi sains. Pembelajaran IPA dengan pendekatan STEM perlu diterapkan dalam unit pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana siswa ditantang untuk kritis, kreatif, inovatif untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan kelompok. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas pembelajaran PJBL dengan pendekatan STEM pada pembelajaran IPA dalam menghadapi tuntutan abad 21. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep dan pemahaman STEM serta implementasi pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA di tingkat SMP dalam menghadapi tuntutan pembelajaran abad ke-21. Metodenya itu model pembelajaran IPA yang sesuai dengan pendekatan STEM merupakan salah satu model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran STEM dengan pendekatan STEM
adalah pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan bidang STEM yang dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar kontekstual melalui kegiatan yang kompleks seperti mengeksplorasi perencanaan kegiatan pembelajaran, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu produk. Tujuan metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur review dengan memilih beberapa artikel dan jurnal mengenai pendekatan STEM dan implementasinya di pendidikan menengah pertama. Selain itu dilakukan studi kompetensi kurikulum 2013 di tingkat SMP yang diintegrasikan dalam pendekatan STEM. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi dasar di tingkat sekolah menengah pertama dan pembelajaran IPA dapat diintegrasikan dengan pendekatan STEM dalam bentuk kegiatan untuk membiasakan pendekatan STEM di kelas dan pemberian proyek kepada siswa. Dengan demikian, penerapan pendekatan STEM di sekolah menengah pertama dalam pembelajaran IPA dapat dilakukan di Indonesia dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi tantangan abad 21. Integrasi pendekatan STEM pada dua mata pelajaran tersebut didasarkan pada kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran, sehingga dalam satu mata pelajaran akan mencapai dua kompetensi sekaligus. Penerapan PJBL STEM memberikan pengalaman baru bagi siswa sehingga menimbulkan motivasi dan minat mempelajari tema pencemaran udara. PJBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pembelajaran yang diterapkan dinilai bermanfaat karena PJBL STEM siswa diajak untuk melakukan pembelajaran yang bermakna, memahami konsep dan mengeksplorasi melalui kegiatan proyek, sehingga siswa terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Hal ini menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. PJBL memberikan siswa pengalaman dalam memecahkan masalah nyata dengan kegiatan praktis sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang bermakna dan mengandung karir masa depan. Nah, yang terakhir itu pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Apakah efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa? Nah, latar belakangnya yaitu masalah dunia nyata digunakan untuk memotivasi siswa melalui masalah. Saat memecahkan masalah akan terjadi pertukaran informasi antar siswa dengan siswa lainnya, sehingga malah dapat teratasi. Pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dalam metode pembelajaran biologi melalui sintak model pembelajaran. Pembelajaran masalah ini dimulai dengan orientasi masalah, mengorganisasi siswa untuk melakukan penelitian, membantu investigasi independen dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan artefak, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan pada masalah pada sistem pernafasan yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Siswa akan menyelidiki pengaruh asap rokok dan kandungan rokok dengan melakukan percobaan sederhana. Setelah penyelidikan dan menganalisis hasil investigasi siswa mendiskusikan penyakit yang dapat menginfeksi sistem pernafasan dan mencari solusi pencegahan dari penyakit pernafasan, dan kemudian mempresentasikan solusi yang diperoleh. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, tujuan dan rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, tujuan penelitian yaitu pengaruh
pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Yang kedua, itu ada perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Nah, yang rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Yang kedua, apa saja perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dalam berpikir siswa. Nah, metodenya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental yang menggunakan non-equivalent control group design. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data pelaksanaan pembelajaran, data kreativitas, dan data berpikir kritis siswa. Data kreativitas siswa dan data berpikir siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen kreativitas dan berpikir kritis. Aspek yang diukur dalam kreativitas terdiri dari penggunaan yang tidak biasa, kepekaan terhadap masalah sains, kemampuan mengembangkan produk, dan kemampuan dalam imajinasi ilmiah. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir siswa, data dianalisis dengan menggunakan uji Pirate sampel test. Pengujian dilakukan pada 2 sampel berpasangan. Selanjutnya, menganalisis 2 kelompok data secara bersamaan. Data dianalisis menggunakan MOANOVA. Sebelum data dianalisis menggunakan MANOVA, data harus diuji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Dapat perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas siswa. Terdapat perbedaan adakah perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah berpikir kritis. Nah, begitu dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.